Lelaki Tua dan Laut oleh Ernest Hemingway. Dialah lelaki tua yang memancing ikan sendirian di sebuah perahu di perairan arus Teluk. Dan kini telah genap 84 hari dia gagal menangkap seekor ikan pun. Pada 40 hari pertama, seorang anak lelaki pergi bersamanya. Namun setelah 40 hari tak berhasil membawa seekor ikan pun, orang tua anak itu mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu pasti salau, nahas. Dan anak itu pun pergi meninggalkannya atas perintah mereka ke perahu lain yang berhasil menangkap 3 ekor ikan besar pada minggu pertama mereka berlayar. Anak lelaki itu sedih melihat si lelaki tua pulang setiap hari dengan perahu yang kosong, dan dia selalu turun untuk membantunya membawa sebagian gulungan tali atau tombak seruit dan layar yang digulung di tiang perahu. Layar-layar itu telah bertambal karung-karung tepung, dan dalam keadaan tergulung seperti itu tampak seperti bendera kekalahan abadi. Lelaki tua itu kurus kering dan pucat, dengan kulit keriput berkerut-menerut di tengkuknya. Noda-noda coklat karena radang kulit yang disebabkan oleh pancaran sinar matahari laut tropis terlihat di kedua pipinya. Noda itu membentuk pola menurun seperti pada sisi-sisi wajahnya. Di kedua tangannya terdapat bekas-bekas luka yang dalam akibat menarik beban berat dari tali yang dihela oleh seekor ikan besar yang pernah berhasil dia tangkap. Tapi tak ada satupun bekas luka baru. Luka-luka itu telah setua kikisan pada gurun tak berikan. Segala sesuatu yang ada padanya telah tampak sangat tua, kecuali matanya. Kedua matanya memiliki nuansa warna yang sama dengan warna lautan. Mata itu tampak bersinar riang serta tak tertaklukkan oleh apapun. "Santiago!" panggil anak lelaki itu ketika mereka berjalan mendaki tebing tempat perahu harus diseret ke daratan. "Aku akan pergi bersamamu lagi. Kita telah memperoleh banyak uang selama ini." Lelaki tua itu telah mengajarinya bagaimana menangkap ikan, dan anak itu mencintainya. "Tidak," jawab lelaki tua itu. "Kau sudah bergabung dengan perahu yang beruntung. Tetaplah bersama mereka. Tapi ingatlah bagaimana dulu kau pernah pergi selama 87 hari tanpa memperoleh ikan. Dan kemudian kita menangkap seekor ikan besar setiap hari selama 3 minggu. "Aku ingat," kata lelaki tua itu. "Aku tahu kau tidak pergi meninggalkanku karena ragu. Papa yang menyuruhku pergi. Aku seorang anak dan aku harus mematuhinya." "Aku tahu," ujar pria itu. "Itu sudah seharusnya. Dia tidak terlalu punya keyakinan." "Tidak," kata si lelaki tua itu. "Tetapi kita punya. Bukankah begitu?" "Ya," jawab anak lelaki itu. "Maukah kau minum bir di teras dan kemudian kita membawa pulang peralatan?" "Kenapa tidak?" jawab si lelaki tua, sebagai sesama nelayan. Mereka duduk di teras, sebutan untuk tempat nongkrong para nelayan. Di sana banyak nelayan mengolok si lelaki tua. Namun olok-olok itu tidak membuatnya marah. Sebagian yang lain, nelayan-nelayan yang lebih tua memandang kepadanya dan merasa turut bersedih. Namun mereka tidak memperlihatkannya. Mereka mengajaknya berbicara dengan sopan mengenai arus dan kedalaman-kedalaman yang telah mereka jelajahi tepinya, serta cuaca yang terus-menerus baik dan segala yang menarik dari banyak hal yang telah mereka lihat. Nelayan yang hari itu berhasil sudah berada di dalam teras dan sudah memotong ikan marlin hasil tangkapan mereka serta menjajakannya di 2 papan kayu, diangkut oleh 2 pria yang berjalan terhuyung-huyung karena beratnya menuju rumah ikan, tempat mereka telah ditunggu oleh truk es yang akan membawa ikan itu ke pasar di Havana. Mereka yang menangkap hiu telah membawa tangkapannya ke pabrik pengolahan hiu di sisi lain dari teluk tempat hiu-hiu itu diletakkan di atas pengait dan diikat. Jantungnya dikeluarkan, sirip-siripnya dipotong, tubuhnya dikuliti, dan dagingnya diiris-iris untuk diasinkan. Setiap kali angin dari timur berhembus,
maka akan terbawa bau dari pabrik pengolahan ikan hiu hingga melintasi pelabuhan. Tetapi saat itu hanya ada bau yang timbul tenggelam karena angin telah berubah ke arah utara, kemudian turun dan menghilang. Itu saat yang menyenangkan dan cerah di teras. "Santiago!" panggil anak lelaki itu. "Ya," sahut si lelaki tua itu. Dia sedang memegang gelasnya dan memikirkan tahun-tahun yang telah terlewat. "Bolehkah aku mencari ikan sarden untuk keperluanmu besok?" "Tidak, pergilah bermain bisbol. Aku masih dapat mendayung dan Rogelio akan menebar jala. Aku senang melakukannya. Jika aku tidak dapat melaut bersamamu, aku akan senang membantumu dengan cara lain." "Kau sudah membawakan aku bir," jawab lelaki tua itu. "Kau sudah dewasa." "Berapa usiaku ketika pertama kali kau membawaku ke dalam perahu?" 5 tahun. "Dan kau nyaris terbunuh saat aku membawa ikan ganas itu." Dan dia hampir mencabik perahu menjadi berkeping-keping. "Kau ingat? Aku dapat mengingat ekornya menampar-nampar, membanting-banting, dan memecahkan penghalang di perahu. Juga suara ribut yang timbul dari pukulan-pukulanmu. Aku ingat, kau melemparkanku ke haluan tempat gulungan tali-tali basah. Terasa seluruh bagian perahu bergetar dan keributan yang kau buat saat memukul ikan itu terdengar seperti kau menebang roboh sebatang pohon besar. Bau darah tercium di seluruh tubuhku. Kau benar-benar dapat mengingatnya atau aku yang telah menceritakannya padamu?" "Aku ingat semuanya sejak kali pertama kita pergi bersama." Lelaki tua itu memandang si anak lelaki dengan matanya yang terbakar sinar matahari, penuh rasa percaya diri dan kasih sayang. "Jika kau anakku, aku akan membawamu pergi mengadu nasib," katanya. "Tapi kau punya ayah dan ibu, dan kau sedang berada di kapal yang beruntung. Bolehkah aku mencari sarden? Aku juga tahu di mana bisa mendapatkan umpan." "Aku meninggalkan umpanku yang tersisa hari ini. Kuletakkan dalam garam di dalam kotak. Biarkan aku mengambil 4 ekor umpan yang masih segar." "1," ujar lelaki tua itu. Harapan dan kepercayaan dirinya tidak pernah hilang. Namun saat itu mereka sedang beristirahat ketika angin mulai bertiup sepoi-sepoi. "2," kata anak lelaki itu. "Ya, baiklah." Lelaki tua itu menyetujuinya. "Kau tidak mencurinya, kan?" "Sebetulnya aku ingin," jawab anak lelaki itu. "Tapi aku akan membelinya hari ini." "Terima kasih," kata lelaki tua itu. Pikirannya terlalu sederhana untuk mencari tahu kapan dia telah mencapai sesuatu yang disebut rendah hati. Tapi dia tahu, dia telah mencapainya dan dia pun tahu apa yang sedang mereka bahas itu bukanlah sesuatu yang tidak terhormat. Dan hal itu tidak membawa kerugian apa-apa bagi harga dirinya yang sesungguhnya. "Dengan arus seperti ini, besok akan jadi hari yang baik," katanya. "Kemana kau akan pergi?" tanya anak lelaki itu. "Jauh ke tengah, di tempat angin berubah arah. Aku ingin pergi sebelum terang. Aku akan mencoba membuat kami berperahu hingga jauh ke tengah," ujar anak lelaki itu. "Jika kau mendapat ikan yang sangat besar, kami bisa datang untuk membantumu." "Dia kan tidak suka bekerja di tempat yang terlalu jauh." "Memang tidak," kata anak lelaki itu. "Tapi aku dapat melihat apa yang tidak dapat dia lihat seperti yang dilakukan seekor burung yang sedang mencari makan. Aku akan mengajaknya mengejar lumba-lumba." "Apakah penglihatannya sudah sedemikian buruk? Dia hampir buta." "Sungguh aneh," kata lelaki tua itu. "Dia kan tidak pernah berburu mencari penyu. Mencari penyu bisa bikin mata buta." "Tapi kau mencari penyu selama sekian tahun di pantai nyamuk, dan matamu baik-baik saja." "Aku ini lelaki tua yang aneh." "Apa saat ini kau cukup kuat untuk menangkap ikan yang benar-benar besar?" "Kupikir begitu. Lagi pula, ada banyak cara yang bisa kugunakan untuk mengatasinya." "Ayo, kita bawa peralatan ini ke rumah," kata anak lelaki itu. "Jadi, aku bisa segera menebar jala dan pergi mencari sarden." Mereka mengangkat peralatan dari perahu.
Lelaki tua itu memikul tiang perahu di bahunya dan si anak lelaki membawa kotak kayu berisi gulungan-gulungan, tali temali coklat yang keras, juga tombak dan seruit beserta tangkainya. Kotak berisi umpan-umpan berada di bawah buritan perahu, berdampingan dengan tongkat pemukul yang digunakan untuk menaklukkan ikan besar ketika mereka membawanya. Tidak ada seorang pun yang akan mencuri dari lelaki tua itu. Tapi lebih baik membawa layar dan tali-tali yang berat itu pulang, sebab embun dapat berpengaruh buruk pada benda-benda itu. Dan meskipun dia telah merasa sangat yakin bahwa tidak ada satupun dari penduduk setempat yang akan mencuri darinya, lelaki tua itu berpikir bahwa tombak dan seruit adalah semacam godaan yang tak ada gunanya ditinggalkan di dalam perahu. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan menuju gubuk milik lelaki tua itu, dan mereka masuk ke dalamnya melalui pintu yang terbuka. Lelaki tua itu menyadarkan tiang perahu yang tertutup layar pada dinding, dan si anak lelaki meletakkan kotak dan peralatan lainnya di sampingnya. Tiang perahu itu panjangnya hampir sepanjang satu ruangan di dalam gubuk itu. Gubuk itu terbuat dari serat tanaman palem raja yang kuat, dan di tempat itu dinamai guano. Di dalam gubuk terdapat sebuah tempat tidur, sebuah meja, satu kursi, dan satu tempat di lantai yang kotor yang digunakan untuk memasak menggunakan bahan bakar dari arang. Pada dinding coklat yang mencolok, tempat daun-daun dari guano berserat kokoh saling tumpuk, terdapat gambar hati kudus Yesus dan Bunda Maria dari kobri. Benda itu peninggalan istrinya. Sebelumnya pernah ada foto berwarna istrinya di dinding itu. Tapi dia telah menurunkannya karena foto itu membuatnya merasa sangat kesepian setiap kali memandangnya. Foto itu sekarang berada di rak di sudut di bawah baju-baju bersihnya. "Kau punya makanan apa?" tanya anak lelaki itu. "Sepanci nasi kuning dengan ikan. Kau mau makan?" "Tidak, aku akan makan di rumah." "Apa kau ingin aku menyalakan api?" "Tidak, aku akan menyalakannya nanti. Atau aku makan nasi dingin saja." "Boleh aku mengambil jala?" "Tentu." Tidak ada jala. Anak lelaki itu ingat saat mereka menjualnya. Tapi mereka bertahan dengan hayalan itu setiap hari. Tidak ada sepanci nasi kuning atau ikan. Anak lelaki itu mengetahuinya juga. 85 adalah angka keberuntungan, kata lelaki tua itu. "Apakah kau akan senang melihatku membawa seekor ikan yang kira-kira beratnya lebih dari setengah ton?" "Aku akan mengurus jala dan mencari sarden. Apa kau akan duduk berjemur di jalan masuk?" "Ya, aku punya koran kemarin dan aku akan membaca tentang bisbol." Anak lelaki itu tidak tahu apakah koran kemarin itu bagian dari hayalan juga. Tapi ternyata lelaki tua itu mengambilnya dari bawah ranjang. "Perico memberikannya padaku di bodega," jelasnya. "Aku akan kembali kalau sudah dapat sarden. Aku akan menyimpan punyaku dan punyamu bersama-sama di dalam es, dan kita dapat membaginya pagi hari. Ketika aku kembali, kau bisa memberitahuku berita tentang bisbol. The Yankees tidak akan kalah." "Tapi aku mencemaskan di Indian Cleveland." "Yakinlah pada The Yankees, nak. Pikirkan dia sehebat DiMaggio." "Aku mencemaskan The Tigers Detroit dan juga The Indians Cleveland." "Hati-hati atau kau juga akan mencemaskan The Reds Cincinnati dan The White Sox Chicago. Cari tahulah dan beritahu aku saat aku kembali. Apakah menurutmu seharusnya kita membeli lotre dengan nomor 85? Kita dapat melakukannya," kata anak lelaki itu. "Tapi bagaimana dengan 87 hari tanpa ikan yang menjadi rekor hebatmu?" "Itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Apa kau pikir kita bisa menang lotre dengan angka 85 itu? Aku dapat memesannya satu lembar harganya $2,5. Kepada siapa kita akan pinjam uang?" "Itu mudah. Aku bisa meminjam $2,5. Kurasa aku juga dapat melakukannya. Tapi aku berusaha tidak pinjam uang kepada orang lain."
Awalnya kau meminjam, kemudian kau akan meminta-minta. Jaga diri supaya tetap hangat, Pak Tua, ujar si anak lelaki. Ingatlah, sekarang bulan September. Bulan saat ikan-ikan besar berdatangan, kata lelaki tua itu. Semua orang bisa menjadi nelayan pada bulan Mei. Aku akan pergi sekarang untuk mencari sarden, ucap anak lelaki itu berpamitan. Ketika anak lelaki itu kembali, si lelaki tua tertidur di kursi dan matahari telah terbenam. Anak lelaki itu mengambil selimut tua dari tempat tidur, lalu membentangkannya di sekeliling bagian belakang kursi dan bahu lelaki tua itu. Sungguh bahunya masih tampak kokoh, meskipun dia sudah sangat tua. Leher itu pun masih kuat dan kerutan-kerutan di sana tidak tampak terlalu banyak saat lelaki tua itu tertidur dengan posisi kepala tertunduk ke depan. Bajunya terlalu sering ditambal sebagaimana layar perahunya dan tambalan-tambalan itu telah memudar dengan beragam bentuk yang berbeda akibat pengaruh terpaan sinar matahari. Kepala lelaki tua itu telah sangat tua dan dengan mata tertutup tampak tidak ada kehidupan di wajahnya. Koran berada di lututnya dan tangannya menekannya sehingga tidak jauh tertiup angin malam. Kakinya telanjang tanpa alas. Anak lelaki itu meninggalkannya di sana dan ketika ia kembali, lelaki tua itu masih terlelap. Bangunlah, Pak Tua, kata anak itu sambil meletakkan tangannya pada salah satu lutut lelaki tua itu. Lelaki tua itu membuka matanya dan untuk sesaat dia seperti baru saja kembali dari sebuah perjalanan yang jauh. Kemudian dia tersenyum. Apa yang kau dapatkan? Tanyanya. Makan malam, jawab anak lelaki itu. Kita akan makan malam. Aku tidak lapar. Kemarilah dan makan. Kau tidak akan dapat menangkap ikan kalau tidak makan. Aku telah melakukannya selama ini. Tungkas lelaki tua itu seraya bangkit dan mengambil koran lalu melipatnya. Kemudian dia mulai melipat selimut. Tetap pakai selimut itu, kata anak lelaki itu. Kau tidak akan menangkap ikan tanpa makan selama aku masih hidup. Kalau begitu, hiduplah selama mungkin dan jaga dirimu sendiri, jawab lelaki tua itu. Apa yang akan kita makan? Buncis, nasi, pisang goreng, dan daging rebus. Anak lelaki itu membawanya dari teras dengan rantang susun dari logam. Bersamanya ada 2 set pisau, garpu, dan sendok dengan serbet kertas yang membungkus tiap-tiap set. Siapa yang telah memberikan ini semua kepadamu? Martin, aku harus berterima kasih kepadanya. Aku sudah mengucapkan terima kasih kepadanya, jawab anak lelaki itu. Kau tidak perlu melakukannya. Aku akan memberinya jeroan ikan besar, ujar lelaki tua itu. Bukankah dia telah melakukan ini pada kita lebih dari sekali? Kurasa begitu. Kalau begitu, aku harus memberinya lebih dari hanya sekedar jeroan. Dia sangat perhatian kepada kita. Dia memberi kita 2 bir. Aku paling suka bir kalengan. Aku tahu, tapi ini bir botolan. Bir Hatui. Nanti aku akan mengembalikan botol-botol itu. Kau sungguh anak yang baik, kata pria itu. Kita makan? Aku kan sudah memintamu makan, ujar anak lelaki itu dengan lembut. Aku tidak akan membuka rantang ini sampai kau siap untuk makan. Sekarang aku siap, ujar lelaki tua itu. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk mencuci tangan. Di mana dia mencuci tangannya? Pikir anak lelaki itu. Tandon tempat persediaan air desa itu berada 2 gang jauhnya dari jalan. Aku harus menyimpan air bersih di sini untuknya, pikir anak lelaki itu. Juga handuk dan sabun. Kenapa aku sampai tidak memikirkannya? Aku harus mencarikannya baju ganti dan sebuah jaket untuk musim dingin serta sepatu dan selimut tambahan. Daging rebus ini enak sekali, kata lelaki tua itu. Ceritakan tentang bisbol kepadaku, pinta anak lelaki itu. Di Liga Amerika, ada The Yankees seperti yang sudah kubilang, ujar lelaki tua itu dengan gembira.
Mereka kalah hari ini, tungkas anak itu. Itu tidak berarti apa-apa. Si hebat DiMaggio telah kembali menjadi dirinya sendiri. Mereka punya orang lain yang diandalkan di dalam tim itu. Ya, tapi dia berbeda. Di liga lain, antara Brooklyn dan Philadelphia, aku menjagokan Brooklyn. Tapi kemudian, aku berpikir tentang Dick Sisler dan pemain-pemain hebat di lapangan pertandingan yang lama. Tidak ada yang seperti mereka. Dia memukul bola paling jauh yang pernah kulihat. Apa kau ingat saat dia bisa datang ke teras? Aku ingin membawanya pergi mencari ikan, tapi aku terlalu malu untuk mengajaknya. Kemudian aku memintamu mengajaknya, dan ternyata kau juga terlalu malu. Aku tahu, itu kesalahan besar. Dia mungkin saja mau pergi dengan kita. Dan kemudian kita akan mengenang itu sepanjang sisa umur kita. Aku akan senang membawa si hebat DiMaggio pergi mencari ikan, kata lelaki tua itu. Mereka bilang, ayahnya nelayan. Mungkin saja dia semiskin kita dan akan bisa memahaminya. Ayah si hebat Sisler tidak pernah miskin, dan dia telah ikut di liga besar saat seusiaku. Ketika aku seusiamu, aku telah berada di belakang tiang layar di sebuah kapal yang berlayar ke Afrika, dan aku telah melihat singa-singa di sepanjang pantai pada malam hari. Aku tahu kau sudah pernah menceritakannya padaku. Sebaiknya kita bicara tentang Afrika atau bisbol? Bisbol saja, jawab anak lelaki itu. Katakan padaku tentang si hebat Jones G. McGraw. G dia maksudkan untuk Jota. Dia biasa datang ke teras, kadang-kadang selama beberapa hari. Tapi dia orang yang kasar, bicaranya keras, dan menyulitkan kalau sedang mabuk. Pikirannya tercurah pada pacuan kuda seperti pada bisbol. Dia selalu membawa daftar kuda di dalam sakunya sepanjang waktu. Dan terkadang dia menyebut nama-nama kuda ketika berbicara di telepon. Dia manajer yang hebat, kata anak lelaki itu. Menurut ayahku, dia yang terhebat. Itu karena dia sering datang kemari, kata lelaki tua itu. Jika Durocher datang kemari secara teratur setiap tahunnya, ayahmu pasti akan menganggapnya manajer terhebat. Siapa sebenarnya manajer yang paling hebat? Lakwi atau Mike Gonzalez? Kurasa mereka setara. Dan kaulah nelayan terhebat. Tidak, aku tahu beberapa orang yang lebih baik. Cueva, kata anak lelaki itu. Ada banyak nelayan yang baik dan beberapa yang hebat. Tapi yang benar-benar hebat adalah kau. Terima kasih, kau membuatku senang. Kuharap tak ada ikan raksasa yang akan membuktikan kita salah. Tidak ada ikan yang tidak bisa kau lawan jika kau masih sekuat yang kuakui. Aku mungkin tidak sekuat yang aku pikirkan, ujar lelaki tua itu. Tapi aku tahu banyak cara menangkap ikan dan bagaimana membereskannya. Sebaiknya sekarang tidurlah, sehingga besok pagi kau bisa merasa segar. Aku akan membawa ini kembali ke teras. Kalau begitu, selamat malam. Aku akan membangunkanmu pagi-pagi. Kau adalah penanda waktu yang kumiliki, kata anak lelaki itu. Usia adalah penanda waktuku, kata lelaki tua itu. Kenapa seorang lelaki tua bangun tidur begitu pagi? Apakah agar dapat memiliki satu hari yang lebih panjang? Aku tidak tahu, jawab anak lelaki itu. Yang ku tahu, anak-anak muda tidur sangat larut, dan itu pun dengan susah payah. Aku dapat mengingatnya, sahut lelaki tua itu. Aku akan membangunkanmu pada waktunya. Aku tidak suka kalau dia yang membangunkanku. Itu membuatku merasa seakan-akan seorang bawahan. Aku tahu. Tidur yang nyenyak, Pak Tua. Anak lelaki itu pun pergi keluar. Mereka tadi makan tanpa penerangan di atas meja. Lelaki tua itu melepas celananya dan pergi ke tempat tidur dalam kegelapan. Dia menggulung celananya, menggunakannya sebagai bantal dengan menaruh koran di dalamnya. Dia bergelung di dalam selimut
dan tertidur di atas koran-koran lama yang menutupi pegas-pegas ranjang. Dia tertidur sebentar dan bermimpi tentang Afrika ketika dia masih seorang bocah kecil. Pantai-pantai keemasan yang panjang dan pantai-pantai berpasir putih, begitu putih hingga dapat menyakiti mata. Juga ada tanjung-tanjung yang tinggi serta gunung kecoklatan. Dia tinggal di pantai itu sekarang setiap malam. Dalam mimpinya, dia mendengar gemuruh ombak dan melihat perahu-perahu penduduk setempat datang berlayar melewatinya. Dia mencium bau tar dan oakum dalam tidurnya. Dan dia mencium aroma Afrika yang dibawa embusan angin di daratan itu pada pagi hari. Biasanya ketika mencium bau daratan, dia terbangun dan berpakaian, lalu membangunkan anak lelaki itu. Tapi malam itu, bau daratan tercium terlalu awal, dan dia tahu itu masih terlalu dini dalam mimpinya. Dia lalu meneruskan bermimpi untuk melihat warna putih dari pulau muncul dari laut. Kemudian, dia memimpikan pelabuhan-pelabuhan yang berbeda dan pangkalan laut Pulau Canary. Dia tidak lagi bermimpi tentang badai, wanita-wanita, peristiwa-peristiwa besar, ikan raksasa, perkelahian-perkelahian, ajang adu kekuatan, bahkan tidak juga memimpikan istrinya. Sekarang, dia hanya bermimpi mengenai tempat-tempat dan singa-singa di pantai. Hewan-hewan itu bermain seperti kucing-kucing kecil di pasir dan dia mencintai mereka seperti dia mencintai anak lelaki itu. Dia tidak pernah bermimpi tentang anak lelaki itu. Dia terbangun begitu saja, memandang keluar melalui pintu yang terbuka untuk melihat bulan, melepas gulungan celana, dan memakainya. Dia keluar dari gubuknya untuk buang air kecil, lalu berjalan di jalan raya untuk membangunkan anak itu. Dia menggigil karena hawa dingin, tapi dia tahu badannya kedinginan. Dan untuk mendapatkan kehangatan, dia akan segera mendayung. Pintu rumah tempat anak itu tinggal tidak terkunci. Dia membukanya, dan dengan kakinya yang telanjang dia berjalan masuk dengan tenang. Anak lelaki itu tidur di atas tempat tidur lipat di ruangan pertama. Si lelaki tua dapat melihatnya dengan jelas dengan bantuan cahaya bulan mati yang masuk mengambil celananya dari kursi di dekat tempat tidurnya. Lalu sambil duduk di ranjang dia memakainya. Lelaki tua itu pergi melewati pintu dan anak itu mengikutinya. Dia masih mengantuk. Lelaki tua itu meletakkan tangan di pundak si anak lelaki seraya berkata, "Maafkan aku." "Kueva," ujar anak lelaki itu. Seorang laki-laki harus melakukannya. Mereka berjalan turun dari jalan raya menuju gubuk lelaki tua dan di sepanjang jalan. Dalam kegelapan, terdengar suara kaki-kaki telanjang para pria yang berjalan membawa tiang-tiang layar perahu mereka. Ketika mereka sampai di gubuk lelaki tua, anak lelaki itu mengambil gulungan-gulungan tali di dalam keranjang serta seruit dan tombak. Sementara lelaki tua itu membawa tiang perahu dengan layar tergulung di bahunya. "Apakah kau ingin minum kopi?" tanya anak lelaki itu. "Kita akan meletakkan peralatan di perahu, lalu kita minum." Mereka minum kopi dalam kaleng susu di sebuah tempat yang sudah buka meski masih dini hari untuk melayani para nelayan. "Bagaimana tidurmu, Pak Tua?" tanya anak lelaki itu. Dia telah terjaga sepenuhnya sekarang meski masih susah baginya menghilangkan kantuk. "Sangat nyenyak, Manolin," jawab lelaki tua itu. "Aku merasa percaya diri hari ini." "Begitu juga denganku," sahut anak lelaki itu. "Sekarang, aku harus mengambil sarden-sarden milikmu dan milikku, serta umpan-umpan segarmu. Dia membawa sendiri peralatan kami. Dia tidak pernah mengizinkan siapapun membawanya." "Kami berbeda," tungkas lelaki tua itu. "Aku sudah membiarkanmu membawa barang-barang ketika kau masih berumur 5 tahun. "Aku tahu," kata anak lelaki itu. "Aku akan kembali. Tambah saja kopinya. Kita punya simpanan di sini." Dia berjalan keluar bertelanjang kaki, menapak pada batu-batu koral menuju rumah es tempat umpan-umpan itu disimpan. Lelaki tua itu meminum kopinya perlahan-lahan. Itu saja yang akan dia dapat untuk hari itu dan dia tahu dia harus menikmatinya. Sekarang,
Setelah sekian lama, makan telah menjadi kegiatan yang membuatnya bosan. Dia tidak pernah membawa bekal makan siang. Ada sebotol air di buritan perahunya dan itu sajalah yang dia butuhkan untuk sehari. Anak lelaki itu telah kembali dengan sarden-sarden dan 2 buah umpan yang terbungkus kertas koran. Mereka berjalan menuruni jalan setapak menuju perahu. Merasakan pasir berkerikil di bawah kaki mereka, lalu mengangkat perahu dan mendorongnya hingga meluncur ke dalam air. "Semoga beruntung, Pak Tua." "Semoga beruntung," balas lelaki tua itu. Dia mengangkat tali-tali pengikat dayung di atas penahannya dan menyandarkannya ke depan ke arah berlawanan dengan bilah-bilah dayung di dalam air. Dan dia mulai mendayung keluar dari dermaga dalam kegelapan. Telah ada beberapa perahu dari sisi lain pantai yang pergi melaut. Dan lelaki tua itu mendengar kayuhan dan dorongan dayung-dayung mereka meskipun dia tidak dapat melihatnya saat itu. Bulan tidak kelihatan karena berada di bawah bayangan bukit. Kadang-kadang terdengar seseorang berbicara di dalam perahu. Tapi kebanyakan perahu-perahu itu tenang tanpa suara. Kecuali suara yang timbul dari dayung-dayung yang di kayu. Mereka menyebar secara terpisah setelah keluar dari mulut pelabuhan. Dan masing-masing menuju bagian laut di mana mereka berharap akan menemukan ikan. Lelaki tua itu tahu dia telah pergi jauh dan dia meninggalkan aroma daratan di belakangnya, serta mendayung menuju lautan yang menyebarkan kesegaran pada awal pagi. Dia melihat pendar bayangan rerumputan teluk di dalam air saat dia mendayung melewati bagian laut yang oleh para nelayan disebut sumur besar. Karena di sana ada palung dalam lebih dari 700 depa tempat semua jenis ikan berkumpul akibat pusaran air yang dibuat untuk melawan dinding-dinding curam di dasar lautan. Di situ terdapat udang dan ikan-ikan untuk umpan, dan kadang-kadang kawanan cumi-cumi di lubang terdalam. Mereka muncul di dekat permukaan pada malam hari saat semua ikan pengembara hidup dari mereka. Di dalam kegelapan, lelaki tua itu dapat merasakan bahwa pagi telah datang, dan selama dia mendayung, didengarnya bunyi getaran ikan terbang yang meninggalkan air dan suara sepasang sayapnya yang mengembangkan saat mereka keluar dari kegelapan. Dia sangat suka ikan terbang, seakan-akan merekalah sahabat-sahabatnya di laut. Dia merasa kasihan pada burung-burung, terutama burung laut yang kecil dan lembut berwarna gelap yang selalu mencari makan dan hampir tidak pernah mendapatkannya. Dan dia berpikir burung-burung itu mempunyai kehidupan yang lebih keras daripada manusia, kecuali burung-burung perampok dan burung-burung yang kuat dan kasar. Kenapa burung-burung itu diciptakan begitu lembut dan indah? Seperti burung layang-layang laut itu saat laut dapat begitu ganas. Laut itu baik hati dan begitu indah. Namun, laut juga dapat begitu kejam dan keganasan itu biasanya datang tiba-tiba dan burung-burung yang sedang terbang itu yang menukik ke dalam air dan berburu dengan suara kecilnya yang menyedihkan tampak seolah-olah terlalu lembut untuk lautan. Dia selalu berpikir laut sebagai lamar, sebutan dalam bahasa Spanyol saat mereka mencintainya. Kadang-kadang mereka yang mencintainya mengatakan hal-hal buruk tentangnya, tapi mereka selalu membicarakannya seolah dia seorang wanita. Beberapa di antara nelayan muda, mereka yang memakai pelampung untuk membuat tali-tali umpan mereka terapung dan punya perahu motor yang dibeli ketika hati ikan hiu berharga mahal menyebut lautan dengan El Mar, sebutan awalan untuk menunjukkan sifat maskulin suatu benda. Mereka membicarakan laut seperti orang yang ikut pertandingan atau sebuah tempat atau bahkan seorang musuh. Namun, lelaki tua itu selalu berpikir bahwa laut bersifat feminim dan sebagai sesuatu yang menyimpan kenangan-kenangan besar. Jika laut melakukan hal yang ganas, itu karena dia tidak mampu menahannya. Bulan memberinya kasih sayang seperti yang dilakukannya juga kepada wanita, pikirnya. Dia terus mendayung dan itu tak memerlukan tenaga karena dia telah menahan kecepatannya dengan baik dan permukaan laut rata kecuali sesekali muncul pusaran pada arusnya. Dia membiarkan arus melakukan hal ketiga dalam pekerjaannya, membantunya bekerja
Dan saat cahaya mulai muncul, dia telah pergi lebih jauh dari yang diharapkan dan dia lakukan pada jam itu. Aku telah bekerja dengan baik pada kedalaman ini selama seminggu dan tidak mendapatkan apa-apa, pikirnya. Hari ini aku akan bekerja di tempat yang lebih jauh di mana kawanan Bonito dan Albacor berada. Dan di sana mungkin akan ada ikan besar. Sebelum hari benar-benar terang, dia telah mengeluarkan umpan-umpannya dan menyatukannya bersama arus. Umpan pertama diturunkan pada jarak 40 depa, yang kedua 75 depa, yang ketiga dan keempat diturunkan ke dalam air yang biru pada jarak 100 dan 125 depa. Tiap-tiap umpan digantung dengan kepala di bawah, dengan tulang pengait berada di dalam ikan umpan. Diikat dan dikaitkan dengan kuat, dan semua bagian pengait, langkungan, dan mata kailnya tertutup oleh sarden-sarden segar. Tiap-tiap sarden dikaitkan melalui kedua matanya sehingga membentuk semacam kalung pada bagian yang menonjol dari logam pengait. Tidak ada bagian dari pengait yang akan dirasakan oleh seekor ikan besar sebagai sesuatu yang tidak berbau amis dan berasa enak. Anak lelaki itu telah memberinya 2 tuna kecil segar dan albacor yang tergantung pada 2 tali terdalam seperti bandul, dan pada tali-tali lainnya ada seekor pelari biru segar dan seekor jack ikan laut berwarna kuning yang telah digunakan sebelumnya tapi masih bagus kondisinya. Juga ada sarden-sarden yang bagus untuk memberi mereka aroma dan daya tarik. Tiap-tiap tali setebal sebuah pensil besar tersimpul di atas tongkat hijau yang mengapung sehingga tarikan atau sentuhan pada umpan akan membuat tongkat itu turun masuk ke dalam air. Dan setiap tali punya gulungan sepanjang 40 depa yang dapat disambung dengan cepat ke bagian gulungan-gulungan yang lain. Sehingga apabila diperlukan, ikan dapat ditarik menggunakan tali sepanjang lebih dari 300 depa. Sekarang si lelaki tua itu melihat 3 tongkat pengapung itu masuk ke dalam air di sisi perahu dan mendayung perlahan-lahan untuk menjaga agar tali-tali itu tetap lurus naik turun serta berada pada kedalaman yang tepat. Hari benar-benar sudah terang dan kini beberapa saat lagi matahari akan terbit. Matahari terbit secuil dari laut dan lelaki tua itu dapat melihat perahu-perahu lain rendah di atas air dan jauh dari daratan, menyebar melintasi arus. Kemudian matahari bersinar lebih terang dan cahaya menyilaukan mengenai air. Dan saat matahari benar-benar telah terbit sepenuhnya, air laut yang datar memantulkan cahaya itu kembali sehingga menyakitkan mata dan dia mendayung tanpa memandang cahaya itu. Dia melihat ke bawah, ke dalam air dan melihat tali-tali itu turun dengan lurus di dalam kegelapan air. Dia menjaganya lebih lurus daripada yang dilakukan siapapun. Jadi pada setiap tingkat kedalaman perairan yang gelap akan ada satu umpan yang menunggu tepat di mana dia berharap ikan-ikan akan berenang menghampiri. Telah siap. Matahari telah lebih tinggi selama 2 jam itu dan sinarnya tidak lagi menyakiti mata sebanyak tadi ketika dia memandang ke arah timur. Kini hanya ada 3 perahu yang kelihatan dalam jarak pandangnya. Perahu-perahu itu tampak begitu rendah dan jauh dari daratan. Sepanjang hidup, sinar mentari fajar selalu menyakiti mataku. Pikirnya, mataku masih bagus. Pada petang hari, aku dapat menatapnya langsung tanpa membuat pandanganku jadi gelap. Pada petang hari, sinarnya juga kuat. Tapi pada pagi hari, sinarnya sangat menyakitkan. Kemudian dia melihat seekor burung laut dengan sayapnya yang hitam panjang terbang berputar di langit di atasnya. Burung itu terbang menukik turun, condong ke bawah dengan sayap terayun-ayun ke belakang dan kemudian berputar lagi. Dia menemukan sesuatu, kata lelaki tua itu dengan lantang. Dia bukan sekedar melihat-melihat saja. Dia mendayung dengan perlahan dan teratur ke arah burung itu berputar. Dia tidak terburu-buru dan dia menjaga supaya tali-talinya tetap lurus ke atas dan ke bawah. Tapi dia sedikit terdorong arus sehingga dia masih mencari ikan dengan cara yang benar meskipun lebih cepat dari yang dia lakukan dalam mencari ikan selama ini apabila dia tidak coba menggunakan burung itu sebagai penunjuk jalan.
Burung itu terbang lebih tinggi dan berputar kembali. Sayap-sayapnya tidak bergerak. Kemudian dia terbang dengan tiba-tiba dan lelaki tua itu melihat ikan terbang menyembur keluar dari air. Terbang dengan putus asa melewati permukaan. "Lumba-lumba!" seru lelaki itu. "Lumba-lumba yang besar." Dia meletakkan dayungnya dan mengambil tali kecil dari bawah buritan. Tali itu memiliki kepala dari kawat dan pengait berukuran sedang, lalu dia memasangnya pada umpan berupa sarden. Dia membiarkannya hanyut ke sebuah sisi dan membuatnya terikat pada cincin pada baut di buritan. Kemudian dia memasang umpan pada tali yang lain dan meninggalkannya dalam keadaan tergulung di bawah naungan buritan. Dia kembali mendayung dan mengamati burung bersayap panjang berwarna hitam yang sedang mencari makan yang kini sedang terbang rendah melewati air. Dia melihat burung itu masuk ke dalam air lagi, menukikkan sayapnya untuk menyelam dan mengayunkan dengan liar dan tidak berguna saat burung itu mengikuti ikan terbang. Lelaki tua itu dapat melihat toncolan ramping di air yang ditimbulkan oleh lumba-lumba besar saat mereka mengejar ikan-ikan yang lari. Lumba-lumba itu seolah memotong air di bawah tempat ikan-ikan itu lari dan berada di dalam air mengejar dengan cepat saat kawanan ikan itu terdesak. "Itu kawanan besar lumba-lumba," pikirnya. "Mereka menyebar dalam jarak yang luas dan ikan terbang itu punya kesempatan kecil." Burung itu tidak punya kesempatan saat ikan terbang terlalu besar dan mereka berenang terlalu cepat. Dia melihat ikan terbang itu berkali-kali melesat keluar dari air dan burung itu melakukan gerakan-gerakan yang tidak berguna. Mereka melesat keluar terlalu cepat dan terlalu jauh. Namun, mungkin aku akan mendapatkan seekor yang tersesat dari kawanannya. Dan mungkin ikan besarku ada di sekitar mereka. Ikan besarku pasti ada di suatu tempat. Awan yang menaungi daratan kini muncul seperti gunung-gunung, dan pantai hanya terlihat berupa garis hijau panjang dengan bukit-bukit warna kelabu kebiruan di belakangnya. Air laut kini berwarna biru tua. Begitu gelap warnanya hingga hampir-hampir serupa ungu. Saat melihat ke dalam, dia melihat warna kemerahan dari plankton di dalam air yang gelap dan cahaya aneh yang dibuat matahari saat ini. Dia memeriksa tali-talinya untuk melihatnya turun dengan lurus ke dalam air, dan dia gembira melihat begitu banyak plankton karena itu menandakan adanya ikan. Cahaya aneh matahari itu muncul juga di air dan kini matahari telah lebih tinggi menandakan cuaca yang baik. Tanda itu juga terlihat dari bentuk-bentuk awan yang menutupi daratan. Namun, burung itu telah hampir tidak kelihatan sekarang dan tidak ada apa-apa di permukaan air. Kecuali beberapa bidang berwarna kuning rumput sargasso yang warnanya terputihkan akibat matahari dan ubur-ubur yang berwarna ungu, kemilau dan lengket mengambang di samping perahu. Dia bergerak ke samping dan kemudian berbelok dengan sendirinya. Dia mengapung riang saat gelembung dengan serabut panjang berwarna ungu yang mematikan itu mengikuti dengan jarak 1 meter di belakangnya di dalam air. "Aguamala," kata lelaki tua itu. "Dasar pelacur." Dari tempat dia mengayuh dayungnya dengan lembut, dia memandang ke dalam air dan melihat ikan-ikan kecil berwarna seperti serabut yang mengejarnya, berenang di antara serabut dan di bawah ubur-ubur yang mengapung hanyut. Ikan-ikan itu kebal terhadap racunnya, tapi orang tidak. Bila ada serabut melekat di tali dan berdiam lengket di sana seperti lumpur ungu saat lelaki tua itu bekerja menangkap ikan, lengannya akan menderita bilur-bilur gatal seperti kalau terkena racun dari tanaman ivy atau oak. Namun racun aguamala datang sangat cepat dan menyambar pedih seperti cambuk. Gelembung lumut yang berwarna-warni itu tampak cantik. Tapi mereka adalah hal paling menipu di laut dan lelaki tua itu senang melihat seekor penyu laut besar memakan ubur-ubur itu. Penyu itu melihatnya, menghampiri dari arah depan, kemudian memejamkan mata supaya terlindung dari kelopaknya. Lalu memakan ubur-ubur itu dengan serabut dan semua bagiannya. Lelaki tua itu senang melihat penyu melahapnya. Dia sesekali berjalan di atas penyu-penyu di pantai sehabis badai dan senang mendengar bunyi letupannya saat dia menginjakannya dengan kakinya yang memiliki telapak menebal oleh lapisan tanduk. Dia suka penyu hijau,
dan jenis yang paruhnya seperti elang dengan keanggunan yang dimilikinya, kecepatannya, dan harganya yang tinggi. Makhluk itu menjijikkan, tapi lucu dengan bentuknya yang lebar, kepala besar yang tampak bodoh, warna kuning tempurungnya, gaya kawinnya yang aneh, serta kegemerannya melahap ubur-ubur dengan mata terpejam. Dia tidak memiliki kepercayaan mistis tertentu pada penyu. Meskipun dia lama bekerja di kapal penangkap penyu selama beberapa tahun. Dia merasa kasihan kepada mereka, bahkan terhadap penyu dengan punggung seperti peti besar yang tubuhnya sepanjang perahu dan beratnya 1 ton sekalipun. Banyak orang tidak mempunyai perasaan terhadap penyu, karena jantung penyu masih akan berdenyut selama 4 jam setelah mereka dipotong dan dicincang. Tetapi lelaki tua itu berpikir, aku juga punya jantung semacam itu, juga kaki dan tangan seperti mereka. Dia memakan telurnya yang berwarna putih untuk memberinya kekuatan. Dia memakannya sepanjang Mei untuk memperoleh kekuatan, atau pada bulan September dan Oktober untuk menangkap ikan yang benar-benar besar. Dia juga minum secangkir minyak hati ikan hiu setiap hari dari drum besar di sebuah gubuk tempat banyak nelayan menyimpan peralatan mereka. Drum itu berbeda di sana bagi nelayan yang menginginkannya. Kebanyakan nelayan membenci rasanya. Tapi tak masalah, mengingat hasilnya dapat membuat orang terjaga berjam-jam saat diperlukan dan minyak itu sangat bagus untuk melawan semua jenis masuk angin dan influenza juga untuk mata. Kini si lelaki tua itu melihat ke atas dan melihat burung itu berputar kembali. Dia menemukan ikan, katanya. Tidak ada ikan terbang yang memecah permukaan dan tidak ada sebaran ikan umpan. Tapi, lelaki tua itu melihat seekor ikan tuna kecil muncul di air, berbelok dan menjatuhkan kepalanya lebih dulu ke dalam air. Tuna itu bersinar perak di bawah matahari dan setelah dia terjun ke air lagi, ikan-ikan lainnya berlompatan kemana-mana, menghaduk air dan melompat jauh memburu umpan. Mereka mengitari dan mendorongnya. Jika mereka tidak berenang terlalu jauh, maka aku akan menangkap mereka. Lelaki tua itu berpikir. Dia melihat kawanan itu membuat air menjadi putih dan kini burung itu terjun dan masuk ke dalam air menuju ikan umpan yang berada di permukaan dalam kepanikannya. Burung itu pertolongan yang hebat, ujar lelaki tua itu. Sebentar kemudian tali buritan menjadi tegang di bawah kakinya di mana dia menjaga tali agar tetap terikat. Dia menjatuhkan dayungnya dan merasakan tuna kecil itu bergetar memberontak saat dia memegang tali dengan kuat dan mulai menariknya. Getaran bertambah saat dia menarik tali. Dia dapat melihat punggung biru ikan itu di air dan sisi badannya yang keemasan sebelum dia mengayunkannya melewati sisi dan masuk ke dalam perahu. Ikan itu terbaring di buritan di bawah sinar matahari. Gemuk pendek dan berbentuk seperti peluru. Matanya yang besar dan bodoh melihat kepadanya saat dia memukulnya sampai mati di atas papan perahu dan ekornya bergerak-gerak cepat. Lelaki tua itu memukul kepala si ikan dan menendangnya. Tubuhnya yang terkapar masih bergetar di bawah naungan buritan. Albakor, katanya. Dia akan menjadi umpan yang cantik. Beratnya 4,5 kilo. Dia tidak ingat kapan dia pertama kali mulai berbicara dengan keras saat dia sendirian. Dulu dia menyanyi kalau sedang sendiri. Dia bernyanyi pada malam hari saat dia mengemudi atau di perahu penangkap penyu. Dia mungkin berbicara sendiri saat anak lelaki itu pergi meninggalkannya. Tapi dia tidak ingat, saat dia dan anak lelaki itu menangkap ikan bersama, mereka biasanya berbicara saat diperlukan. Mereka berbicara pada malam hari atau ketika mereka dikelilingi badai akibat cuaca buruk. Tidak berbicara di laut dianggap kebaikan. Lelaki tua itu selalu menganggapnya begitu dan menghormatinya. Tapi sekarang, dia seringkali mengatakan apa yang dia pikirkan dengan keras karena tidak ada orang yang bakal merasa terganggu. Jika orang lain mendengarku berbicara dengan keras, mereka akan berpikir kalau aku gila, ujarnya dengan keras. Tapi selama aku tidak gila, aku tidak peduli. Orang kaya memiliki radio yang menyiarkan pertandingan bisbol. Sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan bisbol, batinnya. Saat ini waktunya memikirkan satu hal saja. Itulah alasanku dilahirkan. Mungkin saja ada ikan besar di sekitar kawanan itu, pikirnya. Aku hanya menangkap seekor albakor yang terpisah dari kelompoknya yang mencari makan.
Tetapi mereka mencari makan di tempat yang jauh dan berenang cepat. Semua yang tampak di permukaan air itu bergerak sangat cepat dan menuju arah timur laut. Apakah itu sudah waktunya? Atau itu hanya beberapa tanda cuaca yang tidak ketahui? Dia tidak dapat melihat warna hijau daratan saat itu. Hanya puncak bukit-bukit berwarna biru yang memutih seolah-olah diselimuti salju dan awan yang terlihat seperti gunung salju tinggi di atasnya. Laut terlihat sangat gelap. Cahaya menghasilkan prisma di air. Banyak sekali bintik-bintik plankton yang sekarang telah terhapus oleh ketinggian matahari. Hanya ada satu prisma yang dalam dan besar yang dapat dilihat lelaki tua itu dengan garis-garisnya yang turun lurus ke bawah ke dalam air dengan kedalaman 1,5 kilometer. Tuna itu turun lagi. Para nelayan menyebut semua spesies tuna dengan nama itu dan hanya membedakan namanya saat mereka menjual atau menukarnya dengan umpan. Matahari bersinar panas, dan lelaki tua itu merasakannya sekarang di bagian belakang lehernya. Keringat menetes turun ke punggungnya saat dia mendayung. Aku hanya akan mengikuti arus, batinnya. Lalu tidur dan menaruh jeratan tali di sekitar ibu jari kakiku untuk membangunkanku. Namun ini hari ke-85 dan hari ini aku seharusnya menangkap ikan dengan baik. Sebentar kemudian, saat mengamati tali-talinya, dia melihat salah satu tongkat pengapung hijau turun ke dalam air dengan tajam. "Ya!" ujarnya. Lalu ia meletakkan dayung-dayungnya tanpa menggeser perahu. Dia menyentuh tali dan menahannya dengan lembut di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanannya. Tak dirasakannya tali menegak, tak juga menjadi berat. Dia memegang tali itu dengan ringan. Kemudian itu terasa lagi. Kali ini sebuah tarikan semenjana, tak kokoh, juga tak berat. Dan dia tahu pasti apa itu. Di kedalaman 100 depa di bawah, seekor marlin sedang memakan sarden yang menutupi mata kail dan tulang pengait tempat pengait bikinan tangan mengarah dari kepala seekor tuna kecil. Lelaki tua itu memegang tali dengan hati-hati dan lembut. Tangan kirinya melepaskan tali itu dari tongkat. Kini, dia dapat membiarkannya meluncur melewati jari-jarinya tanpa membuat ikan itu merasa tertekan. Ini jauh, mulutnya pasti terjerat, pikirnya. Makanlah ikan, tolong makanlah umpan itu. Betapa segarnya mereka dan kau berada di kedalaman 200 meter di air yang dingin dan gelap. Beloklah lagi di kegelapan, lalu kembalilah dan makan mereka. Dia merasakan tarikan lembut yang ringan, kemudian tarikan yang lebih kuat saat kepala sarden menjadi lebih sulit untuk dipecahkan dari pengait. Kemudian tidak terasa apa-apa. "Ayolah," kata lelaki tua itu dengan keras. "Beloklah lagi, ciumlah mereka. Bukankah mereka menyenangkan? Makanlah mereka sekarang. Lalu ada juga tuna, keras, dingin, dan enak. Jangan malu ikan, makanlah mereka." Dia menunggu dengan tali berada di antara ibu jari dan jemarinya, mengamatinya dan tali-tali lain pada saat bersamaan di mana ikan mungkin berenang ke atas dan ke bawah. Kemudian terasa lagi tarikan lembut. "Dia akan mengambilnya," ujar lelaki tua itu dengan keras. "Tuhan membantunya mengambilnya." Tapi ikan marlin itu tidak mengambilnya. Dia telah pergi dan lelaki tua itu tak lagi merasakan apa-apa. "Dia tidak bisa pergi," katanya. "Tuhan tahu dia tidak bisa pergi. Dia cuma berbelok. Mungkin dia telah terpancing sebelumnya dan dia ingat sesuatu tentang itu." Kemudian dia merasakan sentuhan lembut di tali dan dia merasa gembira. "Itu hanya belokannya," katanya. "Dia akan mengambilnya." Dia senang merasakan tarikan lembut itu. Dirasakannya sesuatu yang keras dan berat yang tak bisa dipercayai. Itu adalah berat si ikan dan dia membiarkan tali meluncur ke dalam, terus turun menguraikan gulungan pertama dari 2 gulungan tali cadangan. Saat tali itu bergerak turun, masuk dengan ringan melewati jari jemari lelaki tua itu, dia dapat merasakan berat yang besar. Tekanan ibu jari dan jemarinya hampir tak bisa diperkirakan. "Ikan apa ini?" katanya. Umpan itu pasti terletak menyamping di mulutnya sekarang, dan dia bergerak pergi membawanya. Nanti dia akan berbelok dan menelannya, pikirnya. Dia tidak mengatakannya karena tahu. Jika seseorang mengatakan satu hal yang baik, itu bisa saja malah tidak terjadi.
Dia tahu ikan besar seperti apa itu dan dia memikirkan ikan itu bergerak di dalam kegelapan dengan tuna yang tertahan menyilang di mulutnya. Untuk sesaat dia merasakan ikan itu berhenti bergerak. Tetapi sesuatu yang berat itu masih di sana. Kemudian beratnya bertambah dan dia mengulurkan tali lagi. Dia mempererat tekanan pada ibu jari dan jemarinya untuk sesaat. Lalu berat itu bertambah dan melaju lurus ke bawah. Dia mengambilnya, katanya. Sekarang aku akan membiarkannya memakan dengan baik. Dia membiarkan tali terselip di jemarinya sementara dia menggapai dengan tangan kirinya. Membuat simpul saat tali itu berakhir dan menyambungnya dengan 2 gulungan tali cadangan. Kini dia siap. Dia punya 3 gulungan tali masing-masing sepanjang 40 depa sebagai cadangan sekarang. Sebaik gulungan yang sedang dia gunakan. Makan itu sedikit lagi, katanya. Makanlah dengan baik. Ayo makan sampai mata kail pengait itu masuk ke jantungmu dan membunuhmu, batinnya. Muncullah ke permukaan dan biarkan aku melempar seruit ini kepadamu. Baiklah, kau siap? Apa kau sudah cukup lama di meja makan? Sekarang! Dia berteriak dan menyentakkan tali keras-keras dengan kedua tangannya hingga sepanjang 1 meter dari tali. Dan kemudian menyentakkannya berkali-kali, mengayun dengan 2 tangan bergantian pada tali dengan segenap kekuatan tangan dan tumpuan berat badannya. Tak ada yang terjadi. Ikan itu hanya bergerak menjauh dengan pelan dan lelaki tua itu tak dapat mengangkatnya sesenti pun. Talinya kuat dan dibuat untuk ikan yang berat. Dia memegangnya dengan bertumpu pada punggungnya hingga tali itu sangat tegang sampai manik-manik air berlompatan darinya. Kemudian tali itu mulai menimbulkan suara desis pelan di air dan dia masih memegangnya, menguatkan dirinya sendiri melawan rintangan dan condong ke belakang melawan tarikan itu. Perahu mulai bergerak pelan ke barat laut. Ikan itu bergerak perlahan dan mereka berlayar pelan di laut yang tenang. Umpan-umpan lain masih berada di dalam air, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Andai saja aku bersama anak lelaki itu, ujar si lelaki tua itu dengan suara nyaring. Aku ditarik ikan dan aku seperti gandengan yang diseret-seret. Aku bisa saja menarik tali itu secepat-cepatnya. Tapi kemudian dia pasti akan memutuskannya. Aku harus memegangnya sepanjang yang aku bisa dan mengeluarkan tali kepadanya saat dia membutuhkannya. Syukurlah dia terus bergerak dan tidak menukik ke bawah. Apa tak tahu apa yang akan kulakukan kalau dia pergi ke bawah. Aku juga tak tahu apa yang akan kulakukan kalau dia bersuara dan mati. Tapi aku akan melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kulakukan. Dia menahan tali dengan punggungnya dan melihat tali itu miring di air. Dan perahu pun bergerak teratur ke arah barat laut. Ini akan membunuhnya, pikir lelaki tua itu. Dia tidak bisa pergi selamanya. Tapi selama 4 jam kemudian ikan itu masih berenang di laut dan menarik perahu. Sedangkan si lelaki tua itu masih menahan dengan kuat tali-tali itu melintang di punggungnya. Aku memancingnya ketika siang, dia berkata, dan aku tidak pernah melihatnya. Dia melesakkan topi jeraminya dengan keras ke kepalanya sebelum memancing ikan dan itu melukai dahinya. Dia juga merasa haus. Perlahan dia merendahkan badannya, berlutut dan berhati-hati supaya tidak menyentak tali. Bergerak sepanjang haluan sampai dia mencapai dan meraih botol air dengan 1 tangan. Dia membuka dan meminumnya sedikit, kemudian beristirahat di haluan. Dia duduk beristirahat di tiang dan layar perahu yang belum dinaikkan, serta mencoba tidak berpikir dan hanya bertahan. Kemudian menengok ke belakang dan tak ada daratan yang terlihat. Tak ada bedanya, pikirnya. Aku selalu bisa datang di dalam cahaya dari Havana. Masih ada 2 jam sebelum matahari tenggelam dan mungkin ikan itu akan muncul sebelumnya. Jika tidak, mungkin dia akan datang bersama bulan. Jika tidak juga, mungkin dia bakal datang bersama matahari terbit. Aku tidak kena kram dan aku merasa kuat. Ikan itulah yang terpancing di mulutnya. Tapi ikan macam apa yang menarik seperti itu? Dia pasti tersangkut kuat di kabel. Andai saja aku dapat melihatnya, aku berharap bisa melihatnya sekali saja untuk mengetahui apa yang sedang bertarung denganku. Ikan itu tak mengubah jalannya, tidak juga arah tujuannya. Sepanjang malam, sejauh penglihatan lelaki tua itu dari yang dibantu bintang-bintang. Terasa dingin setelah matahari terbenam
dan keringat lelaki tua itu pun terasa dingin di punggung, lengan, serta kakinya. Sepanjang siang dia telah mengambil karung yang membungkus umpan dan membentangkannya di bawah sinar matahari untuk mengeringkannya. Setelah matahari terbenam, dia mengikatnya di sekeliling leher sehingga karung itu tergantung ke bawah melewati punggungnya. Dan dia bekerja dengan hati-hati di bawah tali yang melintang di bahunya sekarang. Karung itu mengalasi tali dan dia menemukan cara untuk bersandar ke depan kehaluan sehingga dia sedikit merasa nyaman. Posisi itu sebenarnya ala kadarnya saja, tapi dia berpikir itu sedikit nyaman. Aku tak dapat melakukan apa-apa kepadanya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa kepadaku. Pikirnya, tidak, selama dia menjaganya. Sekali dia berdiri dan buang air kecil di sisi perahu, serta melihat bintang-bintang dan memeriksa arahnya. Tali itu tampak seperti coretan berpendar di air yang keluar lurus dari bahunya. Mereka bergerak lebih pelan dan cahaya Havana tidak begitu kuat. Jadi, dia tahu kalau arus telah membawanya ke arah timur. Jika aku kehilangan cahaya dari Havana, kami pasti lebih jauh ke timur, pikirnya. Untuk mengetahui apakah arah ikan itu benar, aku harus melihatnya selama beberapa jam. Aku ingin tahu hasil pertandingan bisbol di Liga Utama hari ini. Pikirnya, akan menyenangkan sekali kalau bisa mendengarkan radio. Kemudian dia berpikir, pikirkan saja apa yang sedang kamu kerjakan. Kau tidak boleh melakukan hal-hal bodoh. Kemudian dia berkata dengan keras, andai saja aku bersama anak lelaki itu, dia akan membantuku dan melihat semua ini. Seseorang seharusnya tak sendirian pada usia tua mereka, pikirnya. Tapi ini tidak bisa dielakkan. Aku harus ingat untuk memakan tuna sebelum busuk agar tetap kuat. Ingat, walaupun kau tak terlalu menginginkannya, kau harus memakannya pada pagi hari. Ingat, ujarnya kepada diri sendiri. Sepanjang malam 2 ekor lumba-lumba dengan mengelilingi perahu dan dia dapat mendengar mereka berputar dan bersuit. Dia dapat membedakan antara suitan berisik lumba-lumba jantan dan suitan mendesis lumba-lumba betina. Mereka baik, ujarnya. Mereka bermain dan bercanda, serta saling menyayangi. Mereka sahabat kita seperti ikan terbang. Kemudian dia mulai mengasihani ikan besar yang telah dia pancing. Ikan itu luar biasa dan aneh. Dan siapa yang tahu berapa umurnya? Pikirnya, aku tidak pernah menangkap ikan yang sangat besar, tidak juga ikan yang bertingkah aneh. Mungkin dia terlalu bijaksana untuk melompat. Dia dapat meremukkanku dengan lompatannya atau dengan serangan liar. Tapi mungkin dia telah sering terpancing sebelumnya dan tahu bagaimana harus melawan. Dia tidak tahu bahwa hanya seorang laki-laki yang melawannya. Lelaki tua. Namun, ikan itu besar dan sebanyak apa yang akan bisa dia bawa ke pasar jika dagingnya bermutu baik. Ikan itu mengambil umpan seperti seekor ikan jantan. Menarik seperti seekor ikan jantan dan tak ada kepanikan dalam perlawanannya. Pikirnya lagi, aku ingin tahu apakah dia punya rencana ataukah dia sama putus asanya denganku. Dia ingat waktu dia memancing seekor ikan dari sepasang marlin. Ikan jantan selalu membiarkan ikan betina makan lebih dahulu. Dan ikan yang terpancing, si betina, melawan dengan liar, panik, dan putus asa yang dengan segera menghabiskan tenaganya. Dan sepanjang waktu si jantan menemaninya melewati tali dan berputar bersamanya di permukaan. Dia berada begitu dekat sehingga lelaki tua itu khawatir dia akan memotong tali dengan ekornya yang setajam sabit besar dan hampir seukuran dengan itu. Ketika lelaki tua itu telah menombak dan memukulnya, memegang pedang tajam yang ujungnya diamplas dan memukulnya melewati bagian atas kepalanya sampai warnanya berubah menjadi sewarna bagian belakang cermin, dan dengan bantuan si anak lelaki menaikkannya ke atas perahu, si jantan tetap berada di sisi perahu. Kemudian, saat lelaki tua itu membersihkan tali dan menyiapkan seruit, ikan jantan itu melompat tinggi ke udara di samping perahu untuk melihat di mana si betina berada dan kemudian menyelam turun ke kedalaman. Sirip dadanya yang berwarna lembayung mengembang lebar dan semua garis-garis lebar berwarna lembayung di tubuhnya terlihat. Dia sungguh indah. Lelaki tua itu mengenang dan dia tetap tinggal.
itulah saat paling menyedihkan yang pernah kulalui bersama mereka. Lelaki tua itu membatin. Anak lelaki itu merasa sedih juga, dan mereka meminta maaf kepadanya, lalu memotong si betina dengan cepat. Aku berharap anak lelaki itu ada di sini. Dia berkata dengan lantang dan menempatkan dirinya di papan yang membulat di haluan. Dirasakannya kekuatan ikan besar itu melalui tali yang dia pegang melewati bahunya, bergerak teratur ke arah manapun yang dia pilih. Suatu waktu karena tipu dayaku, penting baginya harus membuat keputusan, pikir lelaki tua itu. Pilihannya adalah tinggal di kedalaman air yang gelap, jauh melewati semua jerat